Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Kembali lagi bersama kami dalam Gema Rohani. Saya yakin dan percaya sekalipun kita tidak berjumpa bersama-sama, tapi kita boleh satukan hati kita mau menyembah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah
Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pujian, penyembahan yang kami bawakan Tuhan, yang kami naikkan Tuhan, semua berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saat ini Tuhan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, dari hati ke hati Tuhan. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, agar kami dapat mengerti Tuhan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Lalu saya sudah membawakan topik mengenai totalitas ibadah dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Dan malam hari ini saya akan bawakan masih mengenai ibadah. Saya kasih tema mengenai ibadah yang benar di dalam Injil Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24, supaya kita lebih mengenal lebih jauh lagi mengenai esensi ibadah yang benar itu seperti apa. Injil Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Malam hari ini saya kasih tema mengenai ibadah yang benar. Siapakah yang menjadi objek ibadah kita? Siapakah yang menjadi fokus ibadah kita? Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Jadi fokus atau objek ibadah kita itu hanyalah Tuhan saja. Ataukah pernah kita menjadikan gedung gereja itu, bangunan gereja itu sebagai fokus ibadah kita atau objek ibadah kita? Karena banyak sekarang juga tempat-tempat yang disewakan menjadi tempat beribadah. Banyak tempat-tempat sekarang yang disewakan supaya tempat itu dijadikan gereja, beribadah kepada Tuhan. Tetapi saya percaya sekalipun tempat itu disewakan untuk tempat beribadah, tetapi Tuhan kita bukan Tuhan juga yang dapat disewakan. Jadi dalam waktu tertentu kita butuh Tuhan, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu pula kita lagi tidak membutuhkan Tuhan karena sudah habis masa sewanya, masa berlakunya sudah habis. Bukan seperti itu. Jadi sekalipun tempat ibadah itu disewakan menjadi tempat beribadah, saya percaya di tempat itu pula Tuhan kita hadir. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang permanen, yang tidak dibatasi oleh ruangan, oleh bangunan, oleh waktu apapun. Karena di setiap kondisi hidup kita, itu Tuhan hadir. Objek ibadah kita berarti hanyalah Tuhan saja. Fokus ibadah kita berarti hanyalah Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat mengenal ibadah yang benar? Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengetahuan yang benar. Ibadah yang benar itu adalah pengetahuan yang benar. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-42 di sini, ini berbicara tentang percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria, atau dialog antara Yesus dengan perempuan Samaria. Bahkan perempuan Samaria ini mengetahui bahwa Yesus itu adalah orang Yahudi. Jadi ini adalah percakapan atau dialog antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Padahal kalau kita melihat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 dikatakan di situ, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi ini merupakan percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Dialog antara orang Yahudi dan orang Samaria. Tetapi dikatakan di sini orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria.
Bahkan sangat tidak lazim ketika Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria ini. Karena yang lazimnya orang Yahudi itu membuang muka kepada orang Samaria. Tetapi justru di sini Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria ini. Apa yang menjadi penyebab? Apa yang menyebabkan orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria? Kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Ulangan 27 ayat yang keempat. Dikatakan di situ, dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kapuri. Kita lihat juga di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-26. 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-26 dikatakan di situ, lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawan dan yang Tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannya lah singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka. Oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Kenapa sampai orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria? Hanya masalah tempat beribadah saja, saudara. Karena sebelum zaman Musa, tempat beribadah itu ada di mana-mana. Jadi ketika Abraham, Ishak atau Yakub tiba di satu tempat, di tempat itu mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Tetapi ketika pada zaman Musa, zaman hukum Taurat, maka Tuhan menetapkan satu tempat ibadah, yaitu yang tadi kita sudah baca, yaitu di Gunung Ebal. Disitulah bangsa Israel mempersembahkan korban. Tetapi orang Yahudi di sini, ketika mereka membawa persembahan ke Gunung Ebal, justru orang Samaria tidak mempersembahkan di gunung itu. Jadi ada catatan sejarah mengatakan bahwa orang Samaria justru mempersembahkan di Gunung Gerizim, bukan di Gunung Ebal. Jadi orang Yahudi mempersembahkan di Gunung Ebal sesuai hukum yang berlaku, tetapi orang Samaria justru mempersembahkan di Gunung Gerizim. Sebab itu dikatakan tadi, mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak mengetahui hukum beribadah kepada Tuhan. Ternyata sampai dengan perempuan Samaria ini masih tetap mempersembahkan di gunung itu. Artinya ada tradisi yang diturunkan dari nenek moyang perempuan Samaria ini sampai kepada perempuan Samaria itu. Sehingga tradisi mengenai hukum beribadah yang tidak dikenal, tradisi mengenai hukum beribadah yang tidak diketahui, itu diturunkan sampai kepada perempuan Samaria ini. Ada sebuah tradisi yang salah karena tidak mengenal hukum beribadah itu. Ini merupakan sebuah tradisi turun-temurun, tetapi tradisi itu menyimpang dari firman Allah, menyimpang dari kebenaran itu. Saya percaya kekristenan kita juga bukan merupakan sebuah kekristenan yang bersifat tradisi, saudara. Artinya dari dulu kita sudah menjadi Kristen, dari orang tua kita sudah menjadi Kristen, sehingga sampai sekarang kita masih dikenal sebagai orang Kristen. Apakah Kristenan itu hanya sebagai sebuah identitas saja? Hanya sebagai sebuah, kita itu dikenal sebagai orang Kristen. Identitasnya kita adalah identitas seorang Kristen. Saya percaya kekristenan itu bukan diukur dari berapa lamanya kita menjadi orang Kristen, seberapa dikenalnya kita menjadi orang Kristen. Karena menjadi orang Kristen bukan kita yang dikenal, tetapi Tuhanlah yang dikenal di dalam hidup kita. Karena hidup kita ini objeknya hanya mempermuliakan nama Tuhan. Kekristenan itu memperkenalkan tentang nilai-nilai tentang Kristus. Bukan identitas kita, tetapi identitas tentang Kristus. Jadi bukan seberapa lamanya kita menjadi orang Kristen, tetapi seberapa dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kekristenan itu bukan sebuah kekristenan yang bersifat tradisi, tetapi kekristenan itu harus mengenal Tuhan secara pribadi, bukan tentang identitas kita, tetapi mengenai identitas Tuhan di dalam hidup kita. Sebab itu perempuan Samaria ini
dia tidak tahu tentang hukum beribadah itu. Dia tidak mengenal mengenai hukum ibadah itu. Sedangkan di dalam Injil Yohanes bicara tentang dosa itu adalah ketidaktahuan. Bicara tentang dosa itu adalah ketidaktahuan. Sebab itu Yesus katakan di ayat yang ke-22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi wahyu itu, firman itu, hukum itu datang kepada bangsa Israel. Keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi. Itulah hukum beribadah. Karena kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang kedua, coba kita lihat Roma pasal yang ketiga ayat yang kedua. Roma pasal yang ketiga ayat yang kedua. Dikatakan di situ, banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah, kepada orang Yahudi maksudnya, dipercayakan firman Allah itu. Jadi firman Allah itu, hukum tentang beribadah itu, dipercayakan, diberikan, diwahyukan kepada orang Yahudi, kepada bangsa Israel. Sebab itu dikatakan keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi. Karena firman itu pertama-tama dinyatakan kepada mereka. Kemudian firman itu tersebar ke seluruh dunia melalui Kristus yang kita percayai. Jadi sama seperti perempuan Samaria ini, ketika dia tidak mengenal hukum beribadah itu karena menyimpang dari firman itu, menyimpang dari wahyu Allah, menyimpang dari hukum itu, sehingga dia tidak mengenal tentang hukum beribadah itu. Jadi sama seperti kita pula, ketika kita menyimpang dari Kristus, yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan firman itu adalah Allah. Kemudian dikatakan ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia. Ini berbicara tentang Yesus. Artinya firman itu tersebar pertama kepada orang Yahudi, kemudian sampai kepada orang-orang bukan Yahudi oleh karena Kristus. Jadi ketika kita pun menggeserkan Kristus dalam hidup kita, sebab kalau kita melihat dalam konteks ini, perempuan ini akan dibawa kepada sebuah pengenalan tentang Kristus. Jadi bukan lagi menyembah di gunung Gerizim, bukan juga menyembah di gunung Ebal, tetapi akan difokuskan objeknya sampai kepada Kristus untuk mengenal Yesus itu secara pribadi. Jadi ketika kita pun menggeserkan ibadah kita dari Kristus, maka kita ada di dalam sebuah ketidaktahuan. Sudah berapa lama kita beribadah, kemudian kita ada di dalam sebuah ketidaktahuan karena kita menggeserkan Kristus di dalam sebuah ibadah itu. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu salah satunya, bukan satu-satunya. Ada persekutuan yang berpendapat seperti itu. Yesus itu bukan satu-satunya, tetapi Yesus itu salah satunya. Berarti ada Yesus yang lain. Siapa Yesus yang lain di dalam hidup kita? Mungkin berkat itu dapat menjadi Yesus yang lain di dalam hidup kita. Karena motivasi kita datang ke gereja, beribadah, objek kita hanya berkat. Hanya meminta kepada Tuhan, berkati, berkati. Bahkan kita menyanyikan lagu, kiranya engkau memberkati aku, berlimpah-limpah. Siapakah yang menjadi objek ibadah kita? Apakah berkat? Apakah kita hanya meminta berkat dari Tuhan? Saya percaya Tuhan itu bukan seperti Santa Claus yang membagi-bagi kado kepada anak-anak. Bicara tentang Santa Claus berarti itu ada hubungannya dengan anak-anak. Jadi kalau kita hanya mendefinisikan Kristus atau Tuhan itu sebagai Santa Claus, kita hanya meminta-minta, kita hanya berdoa supaya diberkati, maka kekristenan kita, saya boleh katakan adalah kekristenan yang kanak-kanak. Bukan seperti itu. Kekristenan kita, motivasi ibadah kita bukan hanya tentang berkat,
meminta berkat itu, tetapi kita harus percaya bahwa sumber berkat itulah yang terpenting, yang terutama di dalam hidup kita. Jadi untuk mencapai dan mengenal ibadah yang benar, kita harus mengenal dan mengetahui tentang sumber berkat itu. Bukan tentang berkat itu, tetapi siapa yang memberkati kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang pertama, kita belajar mengenai pengetahuan yang benar. Yang kedua, kita belajar mengenai cara yang benar. Dikatakan di sini, ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kemudian dikatakan ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang pertama kita belajar mengenai pengetahuan yang benar, mengenai ibadah yang benar, yaitu yang kedua kita belajar mengenai cara yang benar. Seperti apa cara yang benar? Dikatakan di ayat sini, ayat yang ke-23, di situ ada kata menyembah di dalam roh. Menyembah di dalam roh ini dikontraskan dengan menyembah secara lahiriah. Apa itu penyembahan lahiriah? Penyembahan lahiriah itu berdasarkan pada tempat tertentu untuk beribadah. Kalau kita lihat di sini, ada dua tempat beribadah yang saya katakan tadi, tempat beribadah orang Yahudi dan tempat beribadah orang Samaria, di Gunung Ebal dan di Gunung Gerizim. Tetapi di sini dikatakan bahwa akan tiba saatnya akan tiba, bahkan dikatakan sudah tiba. Dalam terjemahan lain dikatakan saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Artinya penyembahan-penyembahan yang bersifat lahiriah, yang berasal dari Gunung Ebal maupun Gunung Gerizim, tempat ibadah orang Yahudi ataupun tempat ibadah orang Samaria, itu akan dihapuskan. Karena bukan lagi pada penyembahan secara lahiriah, tetapi menyembah di dalam roh. Sebab itu dikatakan di sini, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Jadi ini menunjuk kepada sebuah kebiasaan, ada masa transisi, bahwa sistem ibadah yang bersifat lahiriah di dalam perjanjian lama itu akan dihapuskan, mulai dihapuskan. Bukan lagi menyembah secara lahiriah, tetapi penyembahan di dalam roh, yaitu menyembah di dalam roh. Jadi bukan lagi berdasarkan pada tempat, tetapi menyembah di dalam roh. Sebenarnya untuk menyembah di dalam roh ini sudah terjadi, sudah ditekankan di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Coba kita lihat. Yesaya pasal yang ke-1 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-15. Ini penyembahan di dalam roh. Yesaya pasal 11, pasal yang pertama ayat 11 sampai ayat 15. Dikatakan di situ, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ini adalah penyembahan secara lahiriah,
yang sebenarnya sudah ditekankan mengenai menyembah di dalam roh. Sebab itu dikatakan di dalam topik itu, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Kenapa? Karena Tuhan sudah menekankan tentang pertobatan, menyembah di dalam roh. Tetapi ada hal-hal lahiriah yang membungkus penyembahan mereka. Ada hal-hal lahiriah, dikatakan di situ, hal-hal lahiriah itu berupa korban-korban, kemudian ada perayaan bulan baru, kemudian ada sabat di situ. Ini merupakan hal-hal lahiriah yang membungkus ibadah secara roh itu. Padahal yang ditekankan oleh Tuhan bukan soal korban, bukan soal sabatnya, bukan soal perayaan-perayaan di dalam bulan baru, tetapi soal pertobatan, soal menyembah di dalam roh. Tetapi penyembahan di dalam roh ini dibungkus dengan hal-hal yang lahiriah itu. Jadi bukan lagi tentang tempat, bukan lagi tentang gunung ini atau gunung itu, atau di tempat ini atau di tempat itu, semuanya sudah dihapuskan dan beralih kepada penyembahan di dalam roh. Jadi sebenarnya jangan membungkus ibadah kita, jangan membungkus kekristenan kita dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Karena selain ditekankan menyembah di dalam roh, ditekankan juga di situ menyembah di dalam kebenaran. Artinya tidak ada sesuatu yang dirahasiakan, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Semuanya nampak, semuanya dikenal. Salah satu pakar teolog berkata bahwa penyembahan itu bukanlah sebuah entitas atau wujud yang abstrak, tetapi suatu tindakan yang sama seperti tindakan untuk percaya dan mengenal. Jadi penyembahan yang sejati, penyembahan yang benar, ibadah yang benar itu bukan ibadah yang dibungkus oleh hal-hal yang lahiriah. Ibadah itu harus ada di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita melihat kata proskuneo yang berarti tentang penyembahan, itu menunjukkan tentang pemujaan yang rendah hati. Karena bahasa Yunani tentang menyembah, yaitu proskuneo, itu artinya memuja. Suatu sikap seperti anjing yang menjilat tuannya. Penyembahan proskuneo itu seperti anjing yang menjilat tuannya. Tante saya punya anjing, dan kalau anjing itu kenal tuannya, dia menjilat tuannya. Tetapi kalau dia tidak kenal tuannya, maka anjing itu akan menggonggong siapapun yang datang ke rumah itu. Jadi seperti itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Saya percaya penyembahan itu bukan sekedar kita gonggong-menggonggong. Bukan sekedar kita teriak, ataupun bukan sekedar kita menangis-menangis sampai histeris. Bukan hanya seperti itu. Penyembahan itu jangan bungkus penyembahan di dalam roh itu dengan hal-hal yang lahiriah. Kalau cuma teriak-teriak, supporter bola pun teriak-teriak. Tetapi apakah teriak-teriak ini menghormati ataupun menghujat, mendukung atau menghujat, mensupport atau menghujat? Karena ada supporter-supporter juga yang menghujat. Apakah penyembahan kita, ibadah kita, kalau hanya didasarkan pada teriak-teriak, menangis-menangis secara histeris, lihat dulu konteksnya. Apakah kita menghujat atau kita menghormati Tuhan? Karena kalau hanya sekedar teriak, menangis, saya pikir orang-orang yang terhipnotis, orang-orang yang tersugesti juga itu bisa menangis. Penyembahan kita jangan dibungkus dengan hal-hal yang bersifat sugesti. Hanya dorongan pribadi saja, hanya perasaan kita. Jangan, saudara. Penyembahan itu, ibadah itu bukan baper, bukan bawa perasaan, tetapi baper. Ibadah itu adalah bawa perubahan. Arti penyembahan itu bukan disembunyikan, bukan dibungkus dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi penyembahan itu ada di dalam roh dan kebenaran. Supaya benar ibadah kita memuliakan nama Tuhan. Yang pertama kita belajar tentang pengetahuan yang benar, yang kedua kita berbicara tentang cara yang benar. Yang ketiga, kita bicara tentang pribadi yang benar.
Ibadah yang benar itu menyangkut tentang pribadi yang benar. Di ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Siapakah pribadi yang benar itu? Yaitu Yesus. Saya katakan tadi, bukan lagi bicara tentang tempat, bukan bicara tentang hal yang lahiriah, tetapi fokusnya hanya kepada Kristus. Sebab itu menyembah di dalam roh dan kebenaran itu adalah berfokus kepada Kristus. Salah seorang pakar teolog berkata seperti ini, di antara segala perbedaan yang memisahkan bangsa Yahudi dan bangsa Samaria, tempat orang menyembah merupakan salah satu yang paling pokok. Namun dalam tatanan baru yang dimulai dengan kedatangan Kristus, tempat penyembahan tidak sepenting toko yang disembah. Artinya bukan lagi mengenai tempat, tetapi fokusnya hanya kepada Kristus. Sebab itu kalau kita melihat di ayat yang ke-21, bahwa ada dua tempat ibadah yang saya katakan tadi, bukan lagi di gunung ini dikatakan, bukan lagi di gunung ini, bukan lagi di gunung itu, bukan lagi di gunung Ebal, atau bukan lagi di Yerusalem, ataupun bukan di gunung Gerizim, bukan lagi di gunung itu, karena di tempat itu akan menjadi usang, difokuskan kepada Kristus. Jadi semua fokus ibadah yang berfokus pada hal-hal yang lahiriah, yang bersifat tempat, yang fokusnya hanya tempat saja, itu akan menjadi usang. Karena Kristus itu adalah hidup untuk selama-lamanya. Jadi penyembahan yang hidup adalah penyembahan yang berfokus kepada Kristus. Ayat 22 juga menekankan tentang keselamatan dari bangsa Yahudi. Ini juga bicara tentang Kristus. Ayat 23 dan ayat 24 juga mengenai sifat keselamatan, yaitu tentang Kristus itu sendiri, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebab itu kalau kita melihat wawancara antara perempuan Samaria dengan Kristus ini, atau kok dialog antara Yesus dengan orang Samaria ini membawa pengenalan kepada perempuan Samaria tentang Yesus itu adalah Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-9, orang Samaria justru menyebut Yesus itu sebagai orang Yahudi, yang tadi sudah kita baca bahwa Yesus itu adalah orang Yahudi. Ini merupakan pengenalan daripada perempuan Samaria itu. Di ayat yang ke-12 dikatakan juga di situ bahwa Yesus itu lebih besar dari Yakub. Karena di situ menjelaskan tentang sumur Yakub, dan Yesus meminta minum juga kepada perempuan Samaria ini, tetapi Yesus berkata akan memberikan air hidup. Jadi perempuan Samaria ini yang tadi mengenal Yesus itu orang Yahudi, tetapi akan naik kepada pengenalan bahwa Yesus itu lebih besar daripada Yakub, karena Yesus memberikan air hidup itu. Ayat yang ke-19, kalau kita melihat, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi dari seorang Yahudi lebih besar dari Yakub, kemudian perempuan ini mengakui bahwa Yesus ini adalah seorang nabi. Dan sampai pada klimaksnya di ayat yang ke-29, kalau kita lihat di situ dikatakan, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Artinya di sini Yesus dikenal sebagai Mesias itu sendiri. Dari pengenalan sebagai seorang Yahudi lebih besar daripada Yakub, Yesus sebagai seorang nabi, tetapi kemudian Yesus itu dikenal sebagai Kristus atau sebagai Mesias. Artinya perempuan ini dibawa oleh Kristus untuk mengenal Yesus itu sebagai Tuhan secara pribadi. Jadi fokus ibadah kita adalah membawa pengenalan kita kepada Yesus itu adalah Tuhan. Bukan organisasi yang dituhankan, saudara. Bukan. Karena kalau kita melihat di dalam konteks ini, tempat ibadah menurut catatan sejarah, tempat ibadah yang merupakan bait Allah yang ada di Gunung Gerizim, yang merupakan bait Allah yang ada di Yerusalem, itu dihancurkan pada tahun 128 sebelum Masehi.
bait suci dari orang Samaria itu dihancurkan. Pada tahun 70 Masehi juga bait suci yang ada di Yerusalem itu dihancurkan. Jadi semua hal yang bersifat lahiriah, tempat yang merupakan pekerjaan tangan manusia dan di dalamnya tidak mengutamakan pekerjaan tangan Allah, itu pasti dihancurkan karena semua hanya berfokus kepada Tuhan saja yang dimuliakan. Ada sebuah kota di Cina. Kota ini terletak di bawah gunung. Dan beberapa kali kota ini ditempa dengan musibah yang besar. Ada juga di kota-kota lain yang menurunkan gambar-gambar Kristus dan digantikan dengan gambar dari pemerintah mereka. Artinya ketika mereka akan mendapat kesejahteraan sosial, maka mereka harus menggantikan gambar-gambar Kristus itu dengan gambar pemerintah mereka supaya mereka mendapatkan jaminan sosial. Saya percaya Yesus kita bukan hanya terbatas pada jaminan-jaminan yang bersifat jasmani saja, bukan hal yang lahiriah, tetapi sampai kepada rohani kita. Yesus itu ada di dalam hidup kita. Yesus itu menyegarkan hidup kita. Jadi mereka menurunkan gambar Kristus mengganti dengan gambar pemerintah mereka supaya mereka hidup sejahtera. Ada juga di kota-kota yang lain yang tidak menghargai Injil itu. Kota ini terletak di bawah gunung dan kota ini tertimpa musibah, longsor, banjir, dan kota ini hancur. Beberapa kali kota ini hancur, tetapi kota ini kemudian mendapat jaminan dari pemerintah dan kemudian kota ini dibangun ulang. Tetapi kemudian kota ini hancur lagi dengan bencana-bencana seperti itu. Kenapa menjadi penyebab kota ini hancur bertubi-tubi? Bahkan sampai saat ini karena sudah beberapa kali hancur, kota ini sudah tidak dapat dibangun lagi. Kenapa? Karena ada penginjil yang datang di situ untuk menginjil di kota itu, tetapi warga di situ menolak Injil itu. Mereka berkata, apakah dengan Injil maka jaminan kesejahteraan sudah dapat dijamin di dalam hidup kita? Apakah dengan Injil jaminan kesejahteraan itu sudah menjamin hidupmu? Jadi warga di situ berkata, pergilah, urus saja dirimu sendiri dan urus saja Injilmu itu. Jangan urus kami mengurus diri kami sendiri. Jadi setiap tempat, setiap kota yang tidak menghargai Injil itu, yang tidak menghargai Tuhan, yang bukan memfokuskan objek penyembahan ibadahnya kepada Tuhan, itu pasti akan musnah, akan hancur. Satu-satunya tempat ibadah kita yang tidak akan pernah lenyap, yaitu Kristus. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman itu akan kekal untuk selama-lamanya. Sekian firman Tuhan yang saya bawakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya firman ini memberkati jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan tutup rangkaian doa kita pada malam hari ini, Gemah Rohani kita. Mari kita angkat pujian.
cara yang benar dan kepada pribadi yang benar, yaitu kepada Kristus yang menjadi objek penyembahan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu itu akan tertanam di dalam hati kami, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami pendengar dan pelaku kebenaran firman Tuhan, supaya dalam hidup kami memfokuskan diri kepada Kristus, menjadikan Kristus yang terutama dalam hidup kami, menjadikan Kristus sebagai objek penyembahan kami, supaya bukan kemuliaan kami, tetapi kami kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah berdoa mengakhiri rangkaian doa malam Gema Rohani kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.